Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah kita menganggap bahwa keberhasilan yang kita capai sekarang ini karena jerih payah kita sendiri, karena kehebatan kita sendiri. Tetapi di balik itu ada ayah dan ibu yang senantiasa mendoakan kita, terutama ibu kita yang senantiasa memberikan ridho kepada kita sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kisah kali ini cukup menginspirasi kita. Sebuah kisah dari negeri Yaman, di mana seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni karena ketaatannya terhadap ibunya sehingga membuatnya ia terkenal di langit, namun tidak dikenal di bumi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, pemuda yang sangat miskin dan tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta di negeri Yaman. Uwais Al-Qarni ini adalah sosok pemuda yang sangat taat dan patuh karena cintanya kepada ibunya. Suatu ketika Uwais Al-Qarni dipanggil oleh ibunya, "Wahai anakku Uwais, maukah engkau mewujudkan cita-cita ibumu yang sudah tua renta ini, yang sudah lama ibumu impi-impikan?" Uwais Al-Qarni mengatakan, "Iya ibu, saya akan melaksanakan apapun yang akan ibu perintahkan kepada saya." Ibunya mengatakan, "Wahai anakku, sebelum ajal menjemput saya ingin sekali melaksanakan haji, tawaf di Baitullah. Maukah engkau mewujudkan mimpi ibu ini selama ini?" Uwais Al-Qarni mengatakan, "Insya Allah ibu, saya akan membawa ibu dan memberangkatkan ibu pergi berhaji." Singkat cerita, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni ini berpikir bagaimana caranya memberangkatkan ibunya berhaji sementara ia termasuk orang yang tidak punya apa-apa, apalagi tidak punya kendaraan. Sementara Yaman ke Mekah bukan jarak yang dekat, tetapi inilah yang harus ia lakukan sebagai baktinya kepada ibunya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari pemikiran Uwais Al-Qarni ini sehingga membuatnya ia membeli seekor domba yang kecil, kemudian ia rawat sampai domba itu menjadi domba yang besar. Dan setiap hari Uwais Al-Qarni ini menggendong domba ini dari lembah sampai ke puncak bukit, begitupun dari puncak bukit turun ke lembah, yang membuat tetangganya mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini mungkin sudah gila. Kenapa ia gendong setiap hari dombanya naik turun bukit? Padahal dalam hati kecil Uwais Al-Qarni mengatakan bahwa inilah bukti latihan fisik yang harus saya lakukan supaya terbiasa mengangkat, menggendong beban yang berat, karena insya Allah saya akan menggendong ibu saya dari Yaman menuju ke Makkah untuk melakukan haji. Singkat cerita, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni ini dari negeri Yaman menuju ke Makkah menggendong ibunya. Saking cintanya kepada ibunya dan sebagai tanda bukti baktinya kepada sang ibu yang sangat dicintainya. Sampai di Baitullah, Uwais Al-Qarni tetap menggendong ibunya sambil melaksanakan tawaf. Dan setelah tawaf selesai, Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku." Terdengar oleh ibunya doa Uwais Al-Qarni ini, ibunya pun bertanya kepada Uwais, "Wahai anakku Uwais, bagaimana dengan dosa-dosa kamu? Kenapa kamu cuma minta ampunkan dosa-dosa ibumu ini?" Apa jawab seorang anak yang berbakti kepada ibunya? Uwais Al-Qarni mengatakan bahwa, "Cukuplah saya doakan minta ampunkan dosa-dosa ibu supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ibu bisa masuk ke dalam surga. Dan cukuplah ridho ibu yang akan mengantarkan pula anakmu ini untuk masuk ke dalam surga." Subhanallah. Kata-kata yang terucap dari bibir seorang anak yang berbakti kepada ibunya sehingga membuat Uwais Al-Qarni ini terkenal di langit.
walaupun di bumi tidak ada yang mengenalnya. Tetapi inilah contoh kepatuhan seorang anak kepada ibunya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapa saja yang masih memiliki ibu, silakan jangan buang kesempatan ini, berikan bakti kita kepada ibu kita. Dan kepada siapapun yang sudah ditinggal oleh ibunya, silakan bersedekahlah dengan nama ibu, agar kiranya nanti ridho ibu akan kita dapatkan dan akan kita dipertemukan di kampung akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai ibu kita, lebih menghargai ibu kita, karena keberhasilan kita yang kita dapat sekarang ini tidak lepas dari doa ayah dan ibu kita, dan tidak lepas dari ridho ibu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.